Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ala ay tanabbahu inna lakum ala nisaikum haqqan wa li nisaikum alaikum haqqan فحقكم عليهن أن لا يطئن فراشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. روى هذا الحديث الترمذي وابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم حق المرأة على الزوج أي من حقها عليه أن يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى ولا يضرب الوجه أي عند نشوزها ولا يكبح بتشديد الموحدة مكسورة أي لا يسمعها مكروها ولا يقول قبحك الله ولا يهجر وفي رواية ولا يهجرها إلا في المبيت أي في المضجع عند النشوز. أما الهجر في الكلام فإنه حرام إلا لعذر. رواه الطبراني والحاكم عن معاوية بن حيدة بفتح المهملة وقال صلى الله عليه وسلم أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أي قلبه أن يؤدي إليها حقها خدعها فمات ولم يؤدي إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان أي آثم. الحديث أي اقرأ الحديث. رواه الطبراني. وقال صلى الله عليه وسلم إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا بفعل الفضائل وترك الرذائل وألطفهم أي أرفقهم وأبرهم بأهله أي من نسائه وأولاده وأقاربه. رواه الترمذي والحاكم عن عائشة. وقال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله أي حلائله وبنيه وأقاربه وأنا خيركم لأهلي. رواه ابن حبان. وقال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائي. Alhamdulillah, segala puji selalu dan senantiasa terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur kita dan melimpahkan kesehatan sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang selalu kita berharap mudah-mudahan membawa pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Uqudul Jain kita, masih melanjutkan seputar khutbah terakhir Rasulullah di haji terakhir Sidin. Ala aitanabbahu, hati-hatilah, ujar Nabi. Camkan, dengarkanlah. Inna lakum ala nisaikum haqqa wa li nisaikum alaikum haqqa. Sesungguhnya ada hak kewajiban yang wajib ditunaikan perempuan bagi kalian para suami. Begitu pula ada hak kewajiban bagi perempuan yang kalian para suami wajib tunaikan. Fahaqukum alaihinna alla yu'tina firasyakum man takrahun.
Wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrahun. Adapun jar Nabi, hak kalian para suami yang harus ditunaikan para istri. Jadi kewajiban para istri itu jar Nabi, alla yuti'na firasyakum man takrahun. Hendaknya para istri tidak membiarkan siapapun yang kalian kada katujui untuk merebahi kasur kalian. Kada boleh babinian membiarkan ada orang lain mengguringi pangguringan laki apabila nang laki kada ketuju lawan orang nang direbahkan di situ. Kada boleh para istri melihatkan orang lain merebahi pangguringan laki kecuali dengan izin nang laki, izin suami. Wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrahun. Begitu pula kewajiban istri terhadap suami, kada membiarkan siapapun masuk rumahnya apabila orang tersebut kada diketujui suami. Artinya para istri itu kada boleh sakahandak hati tanpa diketahui suami membiarkan orang masuk rumah. Lebih-lebih orang yang kada diketujui suami. Jangan para istri melihatkan, membiarkan, mengizinkan orang lain tersebut masuk ke dalam rumah. Itu kewajiban para istri. Ada keluarga hendak datang bepadah dulu lawan laki, atau memang sudah ada pemandiran sebelumnya antar suami istri, ujar nang laki, apabila ada datang keluarga pian dingai kada papa jua masuk ke rumah bemalam. Nah, kalau itu izin mutlak. Tapi kalau kada ada pemandiran sebelumnya, beizin ketika hendak memasukkan orang lain ke dalam rumah. Jangan sembarangan tuh, nah, walau keluarga nang istri seorang. Wa haqquhunna 'alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Dan kewajiban kalian suami, hak bagi para istri. Kewajiban suami dan itu hak oleh para istri, an tuhsinu ilaihin, kalian berbuat baik terhadap mereka. Itu hak para istri. Harus kita berbuat ihsan, tutur kata, cara bergaul, cara mengayomi, cara menduduki. Harus berbuat ihsan yang baik terhadap istri. Fi kiswatihinna wa ta'amihinna, khususnya dalam perkara memberi inya baju atau memakani inya. Memberi inya baju dan memakani inya. Nah, ini dua hal yang pokok yang harus diperhatikan para suami. Memberi makan bini dan menungkarakan pakaian, baju yang menutup aurat. Kada perlu nang larang benar, kada perlu. Tapi nang layak dipakai. Kainnya nyaman, layak dipakai. Jangan pakai dadaunan. Kalau pang yang penting auratnya aja bipajar. Akhirnya pakai apa? Pakai daun. Mau menukarakan bini baju, kada boleh. Yang layak. Rawa hadal hadits at-Tirmidzi wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, di hadis lain Rasulullah bersabda, haqqul mar'a 'ala zauj, ay min haqqiha alaih. Hak perempuan yang wajib dijalankan suami di hadis lain nih, an yut'imaha idza ta'ima. Pertama, sang suami harus memberi makan istri idza ta'ima, kalau suami makan. Artinya kalau suami ada rezeki kawagasan inya makan, wajib juga inya memberi istri makan. Wa yaksuha idza iktasa, dan wajib suami memberi pakaian yang layak pada istri idaktasa, apabila si suami berpakaian.
Wala yadribil wajha, dan kada boleh suami memukul wajah istri walau dalam keadaan istri itu membangkang. Yang kita bahas pertemuan sebelumnya, nusuz. Ketika istri itu terang-terangan membangkang suami, artinya kada taat, bahkan berbuat yang kada-kada, selingkuh dan yang lain. Nah, dalam kasus itu ada tingkatan sikap menghadapinya. Nasihati dulu. Kada mempan pisah ranjang, kada mempan hanya pukul dengan pukulan yang ringan, tapi kada boleh dimuak. Dipukul di bagian lain, kada boleh dimuha, dan kada sampai mematahkan tulang dan membuat bekas lebam mubarrih. Wala yuqabbih bitasydidil muwahhadati maksuratan, ay la yusmi'ha makruhan wala yaqul qabbahakillah. Kada boleh suami itu memperdengarkan cercaan kepada istri yang itu sesuatu yang kada diketujui. Nah, ketika berkelahi, ibarat lagi panas-panas laki bini, emosian, kada boleh suami itu memperdengarkan kata-kata yang kada nyaman didengar, apalagi sampai berucap qabbahakillah, mudahan muha ikam kada bumas lagi, mudahan ikam dijelekakan Allah. Nah, kada boleh, karena masalah penampilan bebina itu sensitif. Iyalah, para suami yang pengalaman nih, para perempuan bebinian, para istri itu masalah penampilan sensitif. Kada kawa salah pandir kita merajunya seminggu. Iyalah para suami nih, ujar nang bini kayak apa kak, ulun ni belamakah bekurus. Nah, aku hati-hati biar menjawab. Jangan asal jawab, pinanya belamak 2 minggu nya kada berpandir. Disempat bekurus, pian bang kada memakani aja bilang, sara bersalah. Kayak apa menjawab, bagus saya tuh, bagus saja ketujuh ulun. Sensitif masalah penampilan, sehingga dalam aturan fikih kada boleh suami berucap qabbahakillah, mudahan Allah maulah pian jelek. Kada boleh, sensitif itu, menyakiti benar perasaan binian. Dan juga tadi jangan memperdengarkan sesuatu yang kada nyaman didengar ketika bertengkar berkelahi. Sebagaimana ulun sampaikan, pian sebagai suami, sebagai laki, ketika ada pertengkaran lawan istri, dan itu wajar, pian yang harus stabil sebagai lakian. Jangan pian lawani ketikanya mencorocos. Itu sudah karakter binian, mencorocos, capuk pas dia. Pian santai aja, lihatakan ya uyuh seorang bermamai. Banyak sudah tuntung, kita makanan ya. Tinggi nama enggak ulun jalan makanan ampih. Jangan ketika bini capuk pian melawani, di kampung gua tampar nih. Itu pian kada lakian yang tebadastar aja. Bawa begincu aja nang itu. Lakian harus stabil. Apalagi sampai mengucapkan kalimat-kalimat nang itu diingat bertahun-tahun oleh nang bini. Jangan sampai terucap. Mengungkit-ungkit kesalahan bahari dan yang lain, jangan sebagai lakian. Kita ada itu sifat lakian tuh. Kemudian wala yahjur illa fil mabit, dan suami itu jar Nabi kada boleh memisahi bini kecuali dalam hal memisah ranjang. Artinya maksud di sini kada boleh pian memisahi bini dengan kada membawai inya bepandir ketika pian sarik. Kada boleh, haram itu. Sudah ulun jelaskan semalam. Ketika istri berbuat nusyuz, pembangkangan yang jelas pada suami, itu ada langkah pisah ranjang. Tapi pisah ranjang kada guring bersama, bukan berarti kada berkomunikasi. Harus ada juga pandiran 1-2 kata tuh nah. Karena kalau sama sekali kada komunikasi, kada berpandir, justru hukumnya dosa bagi suami, haram.
Nah, ini yang dimaksud wala yahjur illa fil mabit. Hendaknya suami tidak memisahi bini kecuali dalam hal mabit, bermalam atau guring, pisah ranjang boleh. Itu pun dalam kasus ketika istri membangkang. Ammal hajru fil kalam fa innahu haramun illa li udrin. Adapun memisahi bini dengan cara kadang memandiri lalu, fa innahu haram, maka hukumnya haram. Illa li udrin, kecuali udzur. Rawahu Tabrani wal Hakim an Muawiyah bin Haidah. Ini hadis diriwayatkan Imam Tabrani dan Hakim dari Sayyidina Muawiyah bin Haidah. Qala sallallahu alaihi wasallam, hadis selanjutnya, ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan ala ma qalla min mahri aw kathura laisa fi nafsihi ay qalbihi an yuaddiya ilaiha haqqaha khada'aha. Laki-laki manapun yang menikahi perempuan, entah dengan mahar yang sedikit atau mahar yang banyak, laisa fi nafsihi an yuaddiya ilaiha haqqaha, akan tetapi di dalam hati si laki-laki tidak ada niatan untuk menunaikan hak si istri, khada'aha, maka sungguh laki-laki tersebut telah menipu si istri. Siapa orang lakian yang mengawini bebinian tapi kadada niatan hendak menjalankan hak-hak bebinian. Tujuan kawin apa? Syahwat wara. Hendak mencobai wara air, banyak bosan ku talak. Nah, ini bahlul lakian gitu. Kenapa hendak kawin? Cacubaan. Mungkin ada zaman ku talakai ya. Orang yang kaya ini, ujar Nabi, laisa fi nafsihi an yuaddiya ilaiha haqqaha khada'aha, sungguh laki-laki tersebut sama halnya menipu si perempuan. Famata walam yuaddi ilaiha haqqaha, dan kemudian apabila keadaan itu berlanjut dan mati si lakian tadi, dan dalam keadaan kadang menunaikan hak istri matinya, laqiyallah yaumal qiyamah wa huwa zanin, maka kelak hari kiamat si laki-laki tadi mati dalam keadaan berdosa. Al-hadits, ini hadits diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, rawahu At-Tabrani. Siapa orang lakian menikahi bebinian tapi dalam hatinya kadada niatan menjalankan hak-hak istri, kadada niatan menunaikan kewajibannya sebagai suami, kadada niatan anak memakani anak orang, menyamani anak orang, pokoknya anak marasai wara, cacap igut bahasanya. Kawin, kemudian mati nang lakian ini, matinya berdosa, berjumpa Allah dalam keadaan zanin, seakan berzina, ujar Nabi. Diartikan berdosa zina di sini. Makanya kada gagampangan lah anak kawin, anak menikah itu niat tuh dipasang baik-baik. Menikah itu, menjalani rumah tangga itu kada sebatas urusan ranjang aja. Memang itu salah satu poin penting dalam menikah, menahan syahwat nafsu kita supaya kada haram. Cuman kada sebatas itu aja kawin itu. Kalau seandainya kawin itu atau menikah itu sebatas cuma urusan ranjang aja, apa bedanya pian lawan warik? Apa bedanya kita lawan binatang? Binatang loh mau urusin aja ketika betinanya hamil sampai melahirkan. Ada begaduh nang jantan. Kucing tuh nah, kucing jantan mangawini kucing betina, hamil biniannya. Adalah kemudian nang jantannya becari memakani nang anak. Adalah kucing. Siapa nang memakani anak? Nang betinanya juga. Kalau bang kucing jantan bang mahamili kucing betina beranak 3 ekor anak, nang jantan becari inya, mencari halaban ke hutan. Atau manurih na aja kucing, meow. Gesan anakku aja kucing.
Atau berjualan pentol kucing menghidupi anak. Adalah kucing jantan gitu. Dah, tahunya gawi warak. Nah, kalau pian kayak itu manusia, apa bedanya pian binatang? Ada tanggung jawab di balik pernikahan, bukan sekedar urusan ranjang. Bukan cuma urusan kenikmatan berhubungan badan aja. Makanya diancam Nabi, seorang lelaki, seorang pria yang menikah, kemudian kedada lalu niatan di hatinya menjalankan kewajiban, tujuannya ranjang wara tadi nih, mati orang itu, inya berjumpa Allah dalam keadaan berdosa. Na'udzubillah min dzalik. Bedakan diri kita manusia yang berakal lawan binatang. Itu bagus tuh dijadikan kata-kata tuh. Kucing jantan. Artinya kalau ada lelaki yang kada bertanggung jawab terhadap keluarga, alahan pada kucingnya. Alahan pada kucing jantan. Tahu gawi wara kada bertanggung jawab. Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam, inna min akmalil mu'minina imanan ahsanahum khuluqa. Di hadits lain Rasulullah bersabda, sesungguhnya paling sempurnanya iman orang yang beriman, paling sempurnanya iman orang mukmin itu ahsanahum khuluqa, adalah yang paling baik akhlaknya. Yang paling sempurna keimanan seorang mukmin itu adalah yang paling baik akhlak atau tingkah lakunya. Bi fi'lil fadaili wa tarkir radaili, mengerjakan hal-hal yang sifatnya baik dan meninggalkan yang sifat-sifatnya hina atau buruk. Wa altafahum ay arfaqahum wa abarrahum bi ahli. Dan paling sempurnanya iman seorang mukmin itu altafahum bi ahlihi, yang paling lembut sikapnya terhadap keluarganya, istrinya, anak-anaknya dan kerabatnya. Paling sempurnanya iman seseorang itu nang altafuhum, nang paling lembut sikapnya terhadap anak bini dan keluarga. Kalau ada kita lihat seseorang tuh baik tutur kata, bagus lawan bini, bagus lawan anak, bagus lawan kerabat-kerabatnya, lembut bertutur kata, kada kasar, itu sesuai hadis ini tanda orang tuh imannya sempurna. Tapi kalau ada lelaki yang kasar pamuntungan, lawan anak sing hantam, anak seorang contohnya dipukuli, atau anak seorang dihirit di aspal, boleh sudah mandi dihirit, wah tasilahu tangan anak. Atau lawan bini ringan tangan, main pukul, itu tanda iman tadi, iman orang tersebut kurang atau lemah. Na'udzubillah min dzalik. Rawahu at-Tirmidzi wal Hakim an Aisyah. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Imam Hakim melalui Siti Aisyah radhiyallahu anha. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, di hadis lain Nabi bersabda, khairukum li ahlih ay halailihi wa banihi wa aqaribihi. Sebaik-baik kalian, jar Nabi, adalah yang paling baik terhadap keluarganya, yaitu terhadap istrinya dan anak-anaknya dan kerabatnya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku, jar Nabi, adalah sebaik-baik kalian terhadap istri sendiri, istriku, jar Nabi. Rawahu Ibnu Hibban wa qala alaihi assalatu wassalam, khairukum li nisaihi wa ana khairukum li nisai.
Di hadits lain lagi Nabi bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku sebaik-baik kalian dalam menghadapi istriku atau wanita-wanitaku. Wa ruya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala, man sabara 'ala su'i khuluqi imra'atihi a'tahu Allah minal ajri mithla ma a'ta Ayyuba alaihi salam ala balaihi. Nah, ini penting nih. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man sabara ala su'i khuluqi imraatihi, barang siapa yang sabar dalam menghadapi buruknya akhlak istrinya, a'tahullah minal ajri mithla ma a'ta Ayyub alaihi salam ala balaih, maka niscaya Allah akan berikan padanya ganjaran pahala sebagaimana Allah berikan ganjaran pahala atas Nabi Ayyub dalam cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang sabar menghadapi tingkah laku bini nang buruk, inya beisi bini pamamayan contohnya, atau bininya parangutan, atau bininya itu kasar dalam bepandir, mau kayak apa lagi, sudah telanjur jadi bini, anggap banakan pulang sudah, saraba salah. Suami nang sabar dalam menyikapi kasarnya tutur kata bini, kasarnya sikap bini, kasarnya cara bergaul bini, ujar Nabi SAW, maka Allah akan berikan pahala bagi suami tadi sebagaimana Allah berikan pahala pada Nabi Ayyub ketika diuji oleh Allah. Nabi Ayyub alaihissalam itu bisa dikatakan Nabi yang super sabar. Nabi Ayyub alaihissalam banyak benar diuji oleh Allah. Diuji dengan hilangnya harta beliau banyak tiba-tiba hilang. Diuji dengan meninggalnya anak. Diuji dengan rusaknya kulit beliau, gatal luar biasa. Diuji dengan ditinggalkan oleh orang kebanyakan di tempat sidin, kecuali istri sorangan. Banyak ujian yang Allah timpakan pada Nabi Ayyub, tapi sidin sabar menghadapi, sabiran muhtasiban, sabar dan mengharap pahala dari Allah, sehingga dikatakan pahala yang Allah beri pada Nabi Ayyub atas kesabaran menghadapi ujian-ujian yang berat, dahsyat dan ganal benar pahalanya. Para suami yang sabar menghadapi akhlak bini yang ada baik, Allah beri pahala sebagaimana Allah memberi pahala pada Nabi Ayyub alaihissalam. Nah, ini solusi bagi para suami yang terlanjur sudah berisi bini, akhlak dan tutur katanya kasar dan kada baik. Nah, ini solusinya. Ingatkan hadis, siapa orang yang sabar menghadapi buruknya akhlak istri, maka Allah berikan pahala baginya sebagaimana pahala Nabi Ayyub dalam menghadapi cobaan Allah. Ingatkan itu, sehingga mamayan bini, perbuatan kasar bini suatu saat menjadi hal yang pian nikmati itu. Mama bini, kenapa baju kada digantung, orang digantung? Kenapa makan nasi tahambur? Uyuh, ulun menyimpuni. Wah, macam-macam mamayan. Apalagi pas datang bulan binian itu, bah. Iya, berubah karena karakternya kadang masa datang bulan. Kenapa biar ini? Nang laki kada ingat manungkarakan wadai nang dipasani, dasar kada peingatan biar nih. Ulun lapar, ada nih lawas sudah. Kalau kita sabar menghadapi, sambil kita mengingatkan ganjaran pahala ganal yang Allah siapkan, sebagaimana Allah beri pada Nabi Ayyub.
Mamayan tadi di awal aja sakit kepala mendengar. Tapi kalau terbiasa hati sabar, ya Allah ulun mengharap pahala dari pian menghadapi bini ini nah. Itu mamayan inya tadi jadi nikmat. Mamayi lagi jebian. Tambahi lagi. Wah pian ini. Tambahi lagi. Tarusakan. Wah ini mulu pian nih. Tarus. Sambil senyum biar, karena menikmati, mengharap besaran pahala yang Allah siapkan. Banyak kisah para wali-wali Allah itu yang Allah angkat derajatnya sebab apa? Sabar menghadapi tingkah laku bini yang macam-macam. Di Hadramaut itu di dekat kota Tarim ada Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Masyhur kisah Sidin. Sidin ini seorang wali yang kada tahu bahwa status Sidin wali. Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini seorang wali besar, yang kada tahu status Sidin ini adalah wali. Wali yang kada tahu bahwa inya wali. Kayak apa kisahnya? Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini berisi bini pamamayan, cerewet, bemamai terus, kadang kawas salah sedikit bemamai, pamuntungan kasar tuh bang. Kira-kira binian duhat nih kada ada sekasar itu tuh. Binian duhat nih alhamdulillah lembut ya lah. Ya kadang bemamai juga bang. Pamamayan bini Syekh Abdurrahman Bajal Haban bertahun-tahun Sidin menghadapi disebut. Sampai pada satu titik Sidin muyak. Muyak tuh kada melawani apa? Buka dari rumah. Berpuluh tahun menderita. Buka Syekh Abdurrahman pergi ke satu padang pasir gitu. Di padang pasir tadi Sidin pergi melancong, bertemu ada dua orang musafir, dua orang nih. Pujar Syekh Abdurrahman, bolehlah ulun 4 rombongan sekira kita bertiga melancong di padang pasir. Kita bertiga berjalan entah kemana, berkawan. Ujar yang berdua silahkan, tapi syarat sebuting. Ketika masuk waktu makan, masing-masing silih berganti harus menyiapkan makanan. Ibarat kalau makan siang, fulan menyiapkan. Makan pagi, fulan. Makan malam, hanya Syekh Abdurrahman. Bergantian kita, makan bersama. Oke, jar Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Diakhiri Sidin syarat itu. Sampai waktu makan di tengah padang pasir, salah seorang dari yang berdua tadi berdoa. Doanya kadang-kadang tapi panjang. Akhirnya apa? Ada makanan dimunculkan oleh Allah. Bingung Syekh Abdurrahman, wali nang berdua ni rupanya. Berdoa setumat ada makanan. Giliran makan sore anggap berdoa nang seekor pulang, ada pulang makanan. Sampai giliran Syekh Abdurrahman Bajal Haban untuk memberi makan. Bingung Sidin. Apa nang ku siapkan di padang pasir ini? Singkat cerita dikisahkan Sidin berdoa, ya Allah ulun meminta pada pian sebagaimana yang dipinta oleh berdua sebelum ulun. Kemana mereka berdoa dan kemana mereka bertawasul, ulun bertawasul dengan itu juga. Timbul juga makanan. Bingung Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Betakun lawan yang berdua pertama tadi. Doa Bu Hanikam ni apa gerang? Sehingga makanan munculnya kayak apa caranya? Jadi yang berdua ini berkisah, kami itu ketika berdoa, yang kami pinta, ya Allah kami minta makanan dari pian dengan berkat Abdurrahman Bajal Haban, seorang wali yang ada di Hadramaut nang para kota Tarim, seorang wali yang bisi kedudukan tinggi. Barakat Sidin turunkan makanan sehingga Allah turunkan makanan. Padahal Syekh Abdurrahman Bajal Habannya ada di situ. Kada pinandu nang dua nih, cuman ngarannya masyhur di alam sana. Kenapa Sidin bisa jadi wali? Ujar Syekh Abdurrahman nih. Padahal yang ditamunakan Sidin seorang. Lalu yang berdua nih berkisah, lahu zaujah, inya punya istri, bemamai, marah-marah, kasar.
Dan Syekh Abdurrahman sabar dalam menghadapi, kada pernah membalas kasar juga, sehingga Allah angkat tinggi derajatnya. Mendengar itu Syekh Abdurrahman Bajalhaban bulik ke rumah. Oh, selama ini kesabaranku puluhan tahun itu berbuah hasil, derajatku tinggi di sisi Allah. Lalu Sidin bulik ke rumah, singkat cerita, tatap menghadapi dengan sabar apa yang dihadapi sebelumnya. Bukan cuma Syekh Abdurrahman Bajalhaban, Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, wali besar, sama wali besar di Baghdad. Imam Ahmad Ar-Rifai seorang wali yang juga derajat tinggi Sidin sebab sabar menghadapi bini. Imam Ahmad Ar-Rifai itu dikisahkan banyak bisi murid. Rancak nang murid ini melihat Imam Ahmad Rifai itu dimamai oleh bini, paguruan dimamai bini. Nang bini bermamai ini kasar, nang murid sangkal mengambil hati guru. Walau nang bini seorang tapi guru disangkati. Sangkal nang murid, sampai yang murid-murid Imam Ahmad Rifai ini disebut menabung. Artinya ayo berkumpulan kita menabung, kita unjuk gesan guru kita Imam Ahmad Rifai sebagai bentuk tebusan bagi istri, sehingga nang istri mau ditalak. Nang murid ini mengambil hati, jangan ditalak, ganti bini nang lain jangan, unjuki harta nih. Sampai menabung murid-murid, sampai pada Imam Ahmad Ar-Rifai, nah duit kami wahai guru, harapan kami pian talak aja bini pian tuh, kada purun kami melihat pian di mama ya hari-hari. Murid ujar Imam Ahmad Rifai, kalau biniku ku lapas, kalau ku talak biniku, hilang kewalianku. Aku derajat tinggi ini, tangga untuk sampai naik derajat tinggi ini sebab sabarnya aku menghadapi bini itu. Kalau buah nikam suruh aku lapas, hilang, dicabut Allah kewalian wilayah ini. Nah itu Imam Ahmad Ar-Rifai. Ini para suami yang rancak tertindas mendengar kisah ini, ya Allah, alhamdulillah, tambahi lagi. Tapi memang begitu. Makanya disebut man sabara ala su'i khuluqi imra'atihi a'tahu Allah minal ajri mithla ma'ata Ayyub alaihissalam ala bala'ih. Siapa orang yang sabar menghadapi buruknya akhlak istri, niscaya Allah berikan pada suami tersebut pahala besar sebagaimana Allah berikan pada Nabi Ayyub alaihissalam dalam menyikapi ujian dan cobaan dari Allah. Apa aja ujian dan cobaan Allah pada Nabi Ayyub, rinciannya insya Allah kita baca di perjumpaan selanjutnya. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat, dan mudah-mudahan diistiqamahkan duduk di majelis ilmu dan dijadikan hamba-hamba yang dapat kemudahan mengamalkan apa yang kita dengar yang baik dan menjauhi segala macam keburukan yang kita dengar. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, sedikit kita membaca tahlil untuk beberapa almarhum dan almarhumah kerabat keluarga daripada jamaah majelis kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha